ayat yang berikutnya, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada manusia, awalam yaral insan, ya. Apakah manusia itu tidak memperhatikan, tidak mikir gitu ya. Kita ini disuruh mikir sebetulnya sama Allah itu. Awalam yaral insan, apakah manusia itu tidak memperhatikan, tidak berpikir dia, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu min nutfatin, hanya dari setetes air. Jadi Allah menegaskan manusia itu diciptakan hanya dari setetes air oleh Allah, sebabnya begitu ya. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ya, setelah manusia itu menjadi besar, dia merasa punya sesuatu, dia tiba-tiba khasimun mubin. Itu khasim itu artinya penentang, menjadi pembangkang yang nyata. Biasanya kan manusia gitu ya, kalau sudah rumongso memiliki sesuatu, maka dia cenderung sombong, bahkan sampai lupa sama Allah. Ini Allah sudah mengingatkan sama kita, jangan sampai terjadi begitu gitu. Jadi kita disuruh mikir, kita itu terbuat dari apa? Kita itu asalnya cuma dari setetes air saja. Biasanya orang kalau sudah lupa sama Allah, dia cenderung sombong. Biasanya kan orang kalau sombong itu karena dia merasa punya sesuatu gitu. Punya sesuatu yang dianggap kelebihan, sehingga kemudian meremehkan orang lain. Sering gitu ya, meremehkan orang lain, yang lebih parah lagi meremehkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah. Contoh dulu kasus yang sangat nyata itu kan Fir'aun ya. Fir'aun dulu orang-orang biasa, Fir'aun itu posturnya pun kecil. Dan di zaman Nabi Musa dia hidupnya. Orang-orang di zaman Nabi Musa itu posturnya besar-besar sebetulnya, tinggi besar itu. Tapi dilalah Fir'aun itu posturnya kecil. Jadi kalau jenengan mungkin pernah melihat muminya Fir'aun ya, itu kan ada ya, kadang-kadang sering di-share itu ya, muminya Fir'aun yang diawetkan di museum Mesir itu kadang-kadang ditampilkan ya, Fir'aun yang sombong. Itu posturnya kecil, ada yang bilang nggak ya, kurang lebih hanya 2 meter dia tingginya, dibandingkan yang lain dia kecil ya posturnya. Lalu kemudian dia menjadi raja. Begitu menjadi raja ya, kekuasaannya lama. Dan Fir'aun ini memang diuji oleh Allah, sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Dia sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Jangankan sakit, digigit nyamuk aja nggak pernah. Jadi kelebihannya itu, akhirnya karena dia merasa punya kelebihan, punya kekuasaan, tidak pernah sakit, dia sombong, lalu mengaku sebagai Tuhan. Jadi itu karena kesombongannya. Dia dituruti, nafsu berjudi, nafsu membegal, merampok segala macam lah, nafsu mabok-maboknya itu ingin dituruti terus sampai ibunya nggak kewalahan, sudah kewalahan, sudah nggak bisa ngatasi. Dinasihati ibunya bilang nolongin nafsu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu dia mengatakan ini aunun nafsi, katanya. Ini aunun nafsi. Aku itu ingin nolongin nafsuku gitu. Jadi dikasih nama begitu. Nah, akhirnya karena dia begitu, udah ibunya ganti julukannya, bukan lagi Walid, dijuluki Aun gitu ya sama ibu. Aun. Karena dia ngomongnya begitu. Aun nafsi, aku ingin nolongin nafsuku. Udah, Aun aja diceluknya gitu. Terkenal sudah julukannya jadi Aun. Itu dia pernah berjudi sampai habis-habisan. Bawa segala macam modal berjudi, habis lagi. Tinggal terakhir itu hanya pakaian yang dia pakai. Tapi itu pun dipakai taruhan untuk berjudi. Jadi pakaian itu loh dijadikan taruhan, saking udah nggak ada modal. Lalu kalah lagi, sampai bajunya dicopoti satu persatu, jadikan taruhan. Sampai tinggal celananya itu pun dijadikan taruhan. Coba bayangin tuh, saking nemennya orang kalau sudah berjudi. Nah, teman-temannya disoraki, dikeproin gitu ya, diolo-olo. Kalau kita mungkin kalah gitu ya, lalu dibilang si Aun lari gitu ya, lari karena kalah gitu, lari malu dia, kemisin sudah. Nah itu bahasa Arabnya
Aun yang lari itu disebut Firaun gitu ya. Firaun gitu loh maksudnya. Jadi lari si Aun lari di kata kalian begitu. Jadi sebutannya jadi Firaun gitu ya. Jadi si Aun yang lari itu. Si Aun lari, lalu kemudian dia lari, dia mencari tempat yang aman di pekuburan umum ya. Dilalah saat itu, lalu dia menutupi dengan apa aja yang ada, ditutupi. Saat di kuburan umum itu ada dari keluarga kerajaan yang ingin nguburin keluarganya. Ya, itu pun dirampok itu, dirampok dan diambil pakaian. Ya, jadi preman yang nggak terkalahkan lagi. Sampai-sampai singkat ceritanya, suatu saat dia mendaftar di kerajaan sebagai satpam, kerajaan Mesir waktu itu. Sebelum Firaun ya, dia mendaftar sebagai satpam, security gitulah ya, security. Dia ditugasi untuk menjaga keamanan di pertengahan jalan, di perempatan jalan gitu. Jadi orang-orang kalau keluar masuk tuh harus lewat dia. Jadi karena dia kan ditakuti ya, orang yang preman yang ditakuti, terus dia dijadikan keamanan. Suatu saat itu Raja Mesir yang sedang berkuasa itu sedang bermimpi. Dia bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya dia itu di atas tempat tidurnya, dia dicokot kalajengking. Dia mimpi dicokot kalajengking. Lalu dia terbangun. Kan bingung dia, ini kenapa kok mimpinya kok menyeramkan gitu. Nah, dia ingin segera tahu apa sih tafsir mimpinya. Orang-orang dulu itu ya kan bukan agama Islam. Dia biasanya meminta tahu dari dukun ya, dari paranormal atau ahli nujum gitu. Nah, karena kebetulan waktu itu malam ya, ahli nujumnya nggak ada di situ. Dia ingin parani langsung ya, namanya raja kan. Lalu raja dia keluar sendirian, pakai baju lengkap, baju kerajaan, pakai mahkota, bawa senjata, bawa pedang gitu. Itu biasa kalau raja dia keluar dari kerajaannya membawa perlengkapan lengkap, tapi sendirian. Keluar dari kerajaan dia malam ingin apa? Ingin marani ahli nujum, maksudnya ingin ke dukun, pengen tahu apa sih tafsir mimpiku itu gitu loh ya. Lalu dia keluar, begitu keluar dia kan mesti melewati security ya. Security itu yang sedang menjaga itu si Firaun ya, menjaga. Terus ditanya, mau kemana Tuan Raja? Mau ke ahli nujum. Ada apa? Aku ingin memberitahukan mimpiku. Apa sih tafsirnya? Gitu katanya. Apa mimpinya Tuan Raja? Ditanya sama dia. Begini ceritanya. Aku dientuk kalajengking gitu tempat tidurku. Udah. Si Firaun ini dasar orang preman ya, mulai muncul niat busuknya, kesempatan gitu. Apalagi dia kan kuat ya. Kuat sudah rajanya pura-pura suruh duduk sebentar langsung dihajar kepalanya ya, dihajar kepalanya, diambil pedangnya dan dibunuh. Itu raja ya, karena sendirian kan, nggak ada yang menolong, malam-malam nggak ada sini dibunuh ya, ambil pedangnya dibunuh. Lalu kemudian pakaiannya dia dipakai, mahkotanya dia pakai, pedangnya dipakai. Udah pulang dia ke kerajaan. Besok paginya seluruh menteri-menteri kerajaan dipanggil sama dia, sama si Firaun. Dia sudah macak raja ya, pakai mahkota kan, pakai pakaian kerajaan, duduk di singgasana, panggil semua menteri. Dia bikin ultimatum, siapapun yang menentang saya akan saya bunuh. Siapa yang menjadi pengikut saya akan saya jadikan perdana menteri ya, orang-orang yang tidak saya bunuh gitu. Pokoknya yang nentang dia langsung dibunuh di situ juga. Ada karena takut semua bagian besar menjadi pengikut ya. Dan ada di situ tiga orang yang punya pengaruh besar di situ. Ada 2 orang. Satunya Haman, yang kedua Korun ya. Itu menjadi orang dekatnya Firaun. Jadi dia berkuasa ini. Si Firaun ini berkuasa selama 400 tahun. Di zaman Nabi Musa seperti itu.
Raja Mesir sebelumnya ya orang-orang baik ya. Karena Raja Mesir sebelumnya itu di zaman Nabi Yusuf ya. Waktu Nabi Yusuf itu ada ceritanya dengan Perdana Menteri Kitfirul Aziz itu ya. Itu juga Raja Mesir, tapi yang sebelumnya. Setelah meninggal yaitu digantikan oleh Fir'aun yang jahat ini. Nah dia seperti itu, dia itu orangnya kecil biasa tapi ngaku sebagai Tuhan. Ini makanya disebutkan fa'idza huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba manusia yang asalnya dari hanya setetes air, kemudian dia berubah menjadi orang yang sombong, penentang Allah yang sangat nyata. Itu kita disuruh mikir sebetulnya. Nah, kalau seperti itu ya habis nanti. Nah itu ya. Kemudian ayat berikutnya wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhil idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana masalan ya. Orang-orang kafir itu memberikan satu perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasulnya. Jadi gini, saking ngenyeknya orang kafir itu di zaman Rasulullah, saking dia tidak berimannya kepada Allah, tidak beriman kepada hari kebangkitan, dia kemudian memberikan satu perumpamaan, satu contoh yang ditunjukkan dan ditanyakan kepada Rasulullah. Sementara dia itu lupa dengan kejadiannya, lupa wetonnya gitu ya, lupa kejadiannya. Jadi ini dulu ada orang yang kafir itu yang nggak beriman sama Allah dan Rasulnya, dan dia lupa tadi kejadiannya itu kan dari setetes air ya, dari sesuatu yang tidak ada harganya. Lalu kemudian dia nggak beriman, dia ngasih contoh. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia bertanya nih orang kafir. Man, siapakah yuhil idhama, yang bisa menghidupkan tulang belulang, wa hiya ramim, yang sudah rapuh, yang sudah lapuk. Jadi sudah hancur lebur, sudah lapuk itu. Gini loh, dulu jadi dijelaskan begini. Orang kafir itu mengambil tulang belulang yang sudah rapuh ya, yang sudah sangat rapuh, jadi seperti kerupuk gitu. Diambil tulang belulang, lalu diremet-remet gini. Enggak percaya dia sama Allah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad, "yuhyi halladzi ansya'aha awalam." Yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti itu adalah yang menciptakannya pertama kali, yang mengadakannya pertama kali. Itu Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya sampai sekarang, sampai nanti itu masih ada orang-orang yang begitu. Sehingga apa yang terjadi? Karena keyakinan mereka begitu, selama hidup mereka puas-puasin gitu loh. Seolah-olah hidup itu ya itulah kepuasan mereka gitu loh. Karena mereka yakin setelah mati sudah nggak ada kembali lagi gitu loh. Bagi mereka begitu. Mati sudah selesai, nggak balik lagi, apa sudah jadi tanah, sudah hancur lebur gitu ya, nggak percaya gitu. Padahal kan kalau dia mikir-mikir gitu, dia kan mesti mengambil contoh dari alam sekitar gitu. Kenapa kok ada tanah yang gersang, kemudian tiba-tiba ada hujan, tukul di situ macam-macam tanaman ya, rumput segala macam, semak belukar, kok tiba-tiba bisa tumbuh, padahal nggak ada yang nanam gitu ya. Mestinya dia mikir gitu, kalau dia orang yang mau menggunakan akalnya. Ini kalau enggak ya sudah mati sudah hatinya. Ada orang yang kayak gitu. Jadi enggak yakin dengan hari kebangkitan. Dikira manusia yang sudah hancur itu enggak bisa kembali. Kan ada ya kalau di kuburan itu kan ada beberapa tipe ya orang yang dikubur itu. Kalau mungkin sering dengar cerita atau mungkin pernah menyaksikan, kadang-kadang kan ada kuburan lama ya yang umurnya sudah ratusan tahun ya. Ada yang dipindahkan gitu Bu ya, atau digali, atau dijadikan tempat orang baru ya. Kadang-kadang digali mungkin tersisa tulang belulang, tinggal dikit gitu ya. Ada juga yang sudah tidak ada sama sekali. Jadi tanah sudah, karena sudah saking lamanya ada yang begitu. Ada yang memang tinggal tulang, ada yang memang hancur nemen jadi tanah. Ada juga yang masih utuh, macam-macam. Ada juga jasad itu masih utuh walaupun sudah puluhan tahun, ratusan tahun dikubur masih ada yang utuh.
Ada yang mungkin dagingnya hancur tapi tulangnya masih ada, masih tersusun gitu ya, masih jadi tengkorak gitu. Nah itu macam-macam, tergantung dari bagaimana amal dia. Beda jadi. Nah itu pun nanti dibangkitkan nanti. Nah, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalian semua akan dikembalikan. Jadi kita semua nanti akan kembali kepada Allah, karena kita berasal dari Allah. Jadi kita itu mau disombongin apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya milik apapun ya. Kita itu semua dari Allah. Ini mau kita akoni apa coba? Harta yang nggak punya. Terus badan kita juga kita nggak punya. Kita nggak bisa merasa ini badan milikku gitu, nggak bisa. Ketika Allah mengendaki akan mencabut nyawa dari badan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita bisa, coba kita tahan aja gitu, jangan sampai keluar itu nyawa dari badan kita. Kan nggak bisa sudah. Ya karena milik Allah. Ketika nyawanya sudah dicabut dari badan, lalu badan dikembalikan ke tanah, hancur, dimakan belatung segala macam. Ruhnya kembali kepada Allah gitu. Ruhnya kembali kepada Allah. Dan nanti di hari kebangkitan tuh ruhnya dikembalikan lagi, badannya dihidupin lagi, badannya dijadikan lagi, dibangkitkan badannya, lalu ruhnya dikembalikan. Untuk apa itu? Untuk mempertanggungjawabkan gitu. Disuruh mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia. Karena memang manusia didesain oleh Allah seperti itu. Jadi hidup di dunia itu sebetulnya diuji saja. Diuji, kamu berhasil enggak menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu diuji gitu. Nih berhasil, nanti dibangkitan ya kembali lagi ke tempat asalnya manusia diciptakan dulu, di surga. Turunkan ke bumi untuk diuji gitu loh ya. Dulu nih, selama di dunia ngapain aja, apa saja yang sudah dilakoni gitu ya. Kalau berhasil dia memang sesuai dengan Allah kehendaki, dia berhasil ya selamat, balikin sana ke surga. Wes sudah tak lawasnya di surga. Nah nggak berhasil ya taruh di sana di neraka gitu. Ya sudah itu. Wa ilaihi turja'un gitu ya. Kepada Allah lah kalian semua akan